Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara. Izinkan semuanya saya di sini ingin menyampaikan sebuah presentasi pidato yang bertemakan budaya gotong royong sebagai identitas bangsa Indonesia, merajut kebersamaan dan memperkuat jati diri negara. Jadi apa aja sih yang kita bakal bahas pada materi kita kali ini? Langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita mulai dengan latar belakangnya terlebih dahulu, fenomena dan konteks sosial. Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa dengan semangat kebersamaan yang kuat. Namun, zaman terus berubah, kehidupan masyarakat pun menjadi berdampak. Yang pertama itu ada arus urbanisasi. Semakin banyak warga desa merantau ke kota, meninggalkan pola hidup komunal yang erat. Maksudnya gimana? Jadi, banyak warga desa yang ingin merantau ke Jakarta hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih sesuai yang mereka inginkan. Untuk apa sih tujuannya? Jelas, mereka ingin merubah kehidupan mereka menjadi orang-orang yang bisa dibilang layak dan berkecukupan. Jadi, mereka berbondong-bondong ke kota hanya untuk bisa mencari sedikit rezeki dan juga mencari nafkah agar bisa melanjutkan hidupnya untuk menjadi lebih baik. Dan yang kedua itu juga ada gaya hidup serba cepat. Nah, kesibukan kerja dan mobilitas tinggi mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan tetangga. Nah, gaya hidup yang serba cepat inilah yang menyebabkan memang jadinya orang-orang itu kurangnya bercengkrama, kurangnya berbicara, dan juga mereka lebih sibuk kepada diri mereka sendiri ketimbang harus ada waktu ngobrol dengan tetangga atau teman dekat sekitar. Dan yang ketiga itu dunia yang makin digital. Interaksi bergeser ke layar. Kebersamaan fisik di lingkungan mulai jarang terjadi. Nah, ini memang sangat realita dengan kehidupan kita sekarang. Yang dimana orang-orang lebih suka berinteraksi dengan teman, saudara, guru, dosen, ataupun dengan orang tua pasti melalui dengan handphone. Mereka jarang sekali melakukan tatap muka ataupun langsung duduk mengobrol gitu. Mereka lebih ingin melakukan obrolan atau percakapan itu melalui telepon karena dianggap mungkin lebih praktis dan juga mereka bisa melakukan sambil kegiatan yang lain, misalkan yang bekerja, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah di tengah perubahan ini, apakah gotong royong masih relevan sebagai identitas bangsa? Nah, ini yang bakal kita bahas pada presentasi kali ini. Pergeseran nilai dulu versus sekarang. Dulu, kerja bakti rutin setiap minggu. Tetangga saling kenal dan terlibat, musyawarah jadi cara utama untuk selesaikan masalah, bantu-membantu tanpa pamrih adalah kebiasaan. Oke, jadi orang-orang zaman dahulu itu memang lebih suka bercengkrama, ngobrol satu sama lain, dan ramah tamah, dan juga mereka saling tolong menogornya, dan bisa dibilang itu kekeluarganya itu lebih erat. Karena apa? Karena mungkin saja dulu itu teknologi tidak seperti zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang teknologi itu semakin canggih, bahkan kita nggak perlu bertemu pun kita masih bisa bercengkrama, saling bertukar info, dan juga masih bisa ketemu setiap saat, kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, memang dampak positifnya adalah kalau dulu itu kita menjadi merasa bahwa kita bisa memiliki banyak teman dan kita juga merasa dianggap seperti keluarga. Karena apa? Karena bisa dibilang tuh tetangga, kita bertetangga, namun kita itu sering-sering mengobrol dan juga sering melakukan kegiatan rutin gitu yang bisa dibilang itu menjadi lebih erat dan juga menjadi saling kenal dan terciptalah kerukunan di masyarakat. Itu bisa juga menjadi nilai yang dimana gotong royong itu bisa membuat orang-orang itu satu sama lain saling kenal dan tidak ada yang namanya individualisme atau hanya mengurusi diri mereka masing-masing. Nah, sekarang kerja bakti mulai jarang diganti jasa berbayar, banyak tetangga tak saling kenal, keputusan sering diambil sendiri-sendiri, muncul kembali lewat komunitas dan gerakan digital. Untuk yang sekarang itu memang kerja bakti memang mulai jarang.
lebih dimana hanya mungkin orang-orang yang memakai baju seragam, yaitu yang melakukan kebersihan lingkungan sekitar, agar lingkungan sekitarnya itu menjadi lebih bersih dan juga lebih enak lihat dan dipandang. Nah, memang kalau untuk sekarang itu orang-orang itu memang menjadi lebih sukar untuk melakukan kegiatan kerja bakti karena mereka lebih disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing gitu. Banyak pekerjaan dari mereka itu menuntut mereka harus tepat waktu, disiplin, dan juga harus bisa menjadi orang yang gesit. Nah, memang dari tuntutan semua itu menjadinya orang-orang zaman sekarang itu menjadinya lebih nggak mau bercengkrama dengan tetangga, lebih ke diri sendiri, dan juga mereka lebih tak mau tahu apa urusan orang lain gitu. Jadi memang zaman sekarang itu lebih kepada yang dimana orang-orang lebih suka bekerja sendiri daripada zaman dahulu harus bekerja bersama-sama seperti itu. Nah, untuk 5 poin pembahasannya itu, yang pertama itu adalah makna akar sejarah gotong royong, wujud kehidupan sehari-hari, nilai luhur Pancasila, tantangan di era modern, dan yang terakhir itu ada upaya melestarikan untuk masa depan. Makna dan akar sejarah gotong royong. Gotong royong bekerja sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Maksudnya gimana? Gotong royong berarti bekerja sama bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Budaya ini sejak ada di zaman nenek moyang kita dalam kegiatan bertani, membangun rumah, hingga upacara adat. Nah, nilai-nilai tersebut itu diwariskan dari generasi ke generasi, diajarkan melalui sekolah dan lingkungan masyarakat, dan juga ada di seluruh Nusantara, dikenal dengan banyak nama, seperti contoh Sambatan di daerah Jawa, Mapulus di Minahasa, Subak Bali, Ngayah, dan lain-lainnya. Gotong royong adalah usaha bersama, sifat kekeluargaan, kegiatan yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. Jadi gotong royong ini bisa dibilang itu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan hasilnya pun dinikmati bersama-sama. Wujud gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dari desa hingga ke kota. Semangat ini masih hidup dalam berbagai bentuk. Yang pertama mungkin lingkungan tempat tinggal ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan, ronda malam, dan siskamling bersama. Kerja bakti membersihkan lingkungan tuh misalkan ya membersihkan got, membasmi rumput-rumput liar, mendebang pohon yang mungkin mengganggu jalan, dan juga banyak lagi mendaur ulang sampah, dan juga merenovasi beberapa rumah yang mungkin rumah tersebut itu bisa kita gunakan untuk tempat mungkin bermusyawarah, perkumpulan, dan lain-lain. Ronda malam, yang dimana ronda malam ini adalah kegiatan rutin setiap warga yang dimana untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus ada peristiwa hidup bersama, membantu tetangga yang punya hajatan, melayat, atau membangun rumah. Nah, kebersamaan ini juga misalkan contohkan dalam ketika tetangga sedang menggelar acara hajatan yang dimana banyak tetangga membantu mungkin memasak untuk kegiatan acara dan juga menyiapkan beberapa peralatan hingga acara bisa berjalan dengan mulus. Melayat yang dimana ini adalah sebagai tanda respect kepada masyarakat yang dimana ketika ada suatu tetangga yang terkena musibah, mereka melayat dan mereka memberikan doa agar keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan juga kekuatan agar bisa merelakan anggota keluarga yang ditinggal. Atau juga membangun rumah ya juga ini bisa dibilang juga masuk ke dalam contoh gotong royong di mana keluarga tetangga saling membantu membangun rumah tanpa mengharapkan imbalan, walaupun misalkan mereka haus ataupun lapar itu bisa dibilang sudah menjadi resiko, namun pastinya yang membangun rumah pun pasti tahu apa yang harus dilakukan ketika
masyarakatnya sudah terbantu gitu. Juga ada solidaritas saat bencana. Gotong royong menjadi alat utama saat banjir, gempa, dan musibah lainnya. Nah, maksudnya gimana? Ketika ada saudara-saudara kita yang terkena banjir, pasti kita ada saling rasa untuk menolong. Yang dimana ketika sedang bencana alam, contohnya banjir, itu pasti banyak banget orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yaitu pertolongan apa? Misalkan yang pastinya mereka membutuhkan pakaian, pasti pakaian mereka itu basah, dan juga ada beberapa yang terendam banjir, sehingga mereka tidak bisa menggunakan pakaian tersebut, dan kita bisa menyumbangkan beberapa pakaian kita yang mungkin baru atau tidak terpakai dan bisa disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Begitu pula dengan gempa dan musibah lainnya seperti itu gitu. Gotong royong sebagai nilai luhur Pancasila, nilai ini menyatu dengan dasar negara dan cita-cita persatuan bangsa. Sila ketiga Persatuan Indonesia, gotong royong memperkuat rasa senasib sepenanggungan antar warga. Maksudnya bagaimana? Dengan gotong royong ini kita menumbuhkan rasa kekeluargaan antar warga, yang dimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga tersebut, dan kita ada rasa senasib dan rasa saling toleransi tetap sesama warga dan juga sesama saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Dan sila kelima itu ada keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan melalui kerjasama bukan individualisme. Gotong royong itu mengajarkan kerjasama, melakukan semuanya bekerja sama, tidak sendiri-sendiri, dan kita juga dibentuk untuk juga saling mengerti satu sama lain dan tidak hanya mementingkan ego kita sendiri. Bung Karno menyebut ini sebagai gotong royong, sebagai intisari Pancasila yang meringkas seluruh sila menjadi satu semangat. Jadi maksudnya adalah inti dari gotong royong ini ada bagian dari Pancasila, yang dimana kita sebagai warga Indonesia harus saling bersatu, memperkuat solidaritas kita sebagaimana kita bangsa Indonesia, bangsa kesatuan, satu kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan gotong royong di era modern. Perubahan zaman membawa tantangan baru bagi kelangsungan nilai ini. Yang pertama itu ada individualisme perkotaan. Kesibukan dan gaya hidup urban membuat interaksi antar warga makin terbatas. Warga di perkotaan memang cenderung lebih individualis karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Bisa dibilang mereka hanya memprioritaskan apa yang menjadi kegiatan mereka yang berguna. Gotong royong itu bisa dibilang sebuah kegiatan yang bisa dilakukan kapan saja, dan itu tidak menjadi hal yang menurut mereka wajib mereka lakukan. Dan juga ada ketergantungan pada teknologi. Interaksi digital kadang menggantikan interaksi langsung dan kerjasama fisik. Nah, ini juga bisa dibilang menjadi salah satu tantangan juga, karena orang-orang lebih cenderung bergantung pada teknologi, yang dimana mungkin mereka menggunakan alat-alat yang sudah canggih untuk membersihkan mungkin rumahnya atau lingkungannya menggunakan alat-alat modern, tidak lagi bekerja sama, bergotong royong, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan itu. Dan juga ada pergeseran sosial, semangat semua bisa dibayar mulai menggeser semangat saling membantu. Maksudnya di mana? Sekarang itu bisa dibilang itu, apalagi di perkotaan, orang-orang lebih mengandalkan sesuatu jasa di sebuah organisasi untuk membersihkan lingkungan mereka. Jadi mereka itu lebih baik membayar orang untuk membersihkan rumahnya dan juga lingkungannya, karena bagi mereka tidak ada waktu untuk membersihkan lingkungan itu, dan juga waktu mereka itu terbatas. Karena apa? Karena pekerjaan mereka gitu. Jadi bisa dibilang itu apa-apa semuanya bayar, semuanya praktis, dan juga lebih baik kalau misalkan bisa menyuruh orang, kenapa tidak gitu. Poin terakhir, upaya melestarikan gotong royong untuk masa depan. Menjaga identitas bangsa berarti menjaga semangat kebersamaan ini tetap hidup. Yang pertama itu dilakukan dari pendidikan karakter sejak dini, menanamkan nilai kerjasama dan kepedulian di keluarga dan sekolah. Yang kedua, menghidupkan komunitas, mendorong kegiatan bersama di lingkungan RT/RW, kampus, dan tempat kerja. Hal ini yang dimana untuk mendorongnya adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan juga satu kesatuan bagi komunitas bersama ingin dan menjunjung kepentingan bersama untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu ada gotong royong versi digital, yang dimana memanfaatkan platform urunan dana, relawan daring, dan
gerakan sosial media. Maksudnya gimana? Nah, di sini itu lebih ke dimana kita mengajak orang-orang di media sosial untuk melakukan suatu kegiatan yang baik. Agar apa? Agar terjalin hubungan kerjasama, gotong royong, dan juga upaya menjaga karakteristik bangsa yang dimana kita selalu bekerja sama, melakukan bersama-sama agar mencapai tujuan yang kita inginkan untuk mendorong Indonesia yang lebih maju. Nah, ini ada studi kasusnya yang saya masukkan sedikit, yang dimana ada gotong royong saat krisis dan bencana. Semangat gotong royong itu justru terlihat ketika bangsa ini menghadapi masa-masa sulit. Ya, yang pertama tuh bencana alam, gempa, banjir, dan tsunami di berbagai daerah selalu diiringi gelombang relawan dan bantuan dari seluruh penjuru negeri. Ini mana ketika ada bencana alam pasti banyak seperti influencer dan juga tokoh-tokoh publik-publik juga pada ikut menggalangkan dana dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana alam. Dan ini terbukti pada contohnya pada teman-teman kita yang terkena tsunami di Sumatera, dan inilah bisa dibilang itu adalah salah satu contoh yang dimana ketika saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, banyak yang melihat dan ingin menyumbangkan sedikit rezekinya untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua itu ada pandemi COVID-19 yang dimana muncul dapur umum, gerakan bagi masker, dan lumbung pangan warga yang digerakkan dengan swadaya masyarakat. Nah, jadi di pandemi ini warga banyak sekali masyarakat yang turun dan juga mengedukasi tetap memakai masker agar tidak tertular virus COVID ini sehingga bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 agar tidak terdampak menjadi semakin lebar gitu. Dan juga ada terakhir itu kegiatan gerakan sosial digital yang dimana platform urunan dana menjadi wujud baru gotong royong lintas kota bahkan lintas negara. Ini saya masukkan kutipan dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Gotong royong itu semangat, itu suatu perbuatan yang mulia. Ia adalah budi pekerti yang murni yang berurat berakar di dalam kepribadian bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan agar kegiatan gotong royong ini tetap berjalan? Yang pertama, jelas mulai dari lingkungan terdekat, ikut kerja bakti, sapa tetangga, dan bantu yang membutuhkan di sekitar rumah. Jadi, mulailah dari lingkungan terdekat dahulu, ajak warga, dan juga sapa tetangga. Tujuannya apa? Karena jelas untuk menjalin kekeluargaan, kerukunan antar RT, RW, dan juga serta bisa menjalin satu kesatuan agar bisa terciptanya harmonisasi di lingkungan sekitar. Yang kedua juga hidupkan di sekolah di kampus, ajak teman berkolaborasi dalam proyek bersama, bukan sekadar individualis. Artinya apa? Jadi ajaklah teman-teman kalian melakukan suatu kegiatan positif seperti membersihkan sekolah, membersihkan kelas, piket bersama. Tujuannya apa? Jelas untuk menciptakan sekolah yang lebih asri dan juga kenyamanan bagi masyarakat di sekolah. Maka itu memanfaatkan teknologi, gunakan platform digital untuk menggalang bantuan dan menghubungkan komunitas. Ini lebih ke dimana kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu teman-teman yang kena musibah, untuk menggalang dana dan juga membantu teman-teman yang bisa dibilang lebih membutuhkan. Nah, kesimpulannya, gotong royong bukan sekadar tradisi lama, ia adalah cerminan jati diri dan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Nilai ini lahir dari sejarah panjang yang tertanam dalam Pancasila. Tantangan zaman tidak boleh melunturkan semangat kebersamaan, dan juga melestarikannya adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Gotong royong bukan warisan masa lalu untuk dikenang, ia adalah kekuatan masa kini untuk terus dijalankan. Selama kita mau bergandeng tangan, identitas bangsa Indonesia akan terus hidup. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.